Selamat berjumpa kembali rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep gaya-gaya 3 dimensi, bagaimana menyelesaikan permasalahan mekanika pada bentuk 3 dimensi. Secara umum memang dalam hidup ini semua atau hampir semua masalah itu adalah 3 dimensi ya. Namun kita bisa menyederhanakannya menjadi bentuk 2 dimensi juga. Tapi kalau memang harus 3 dimensi ya kita harus selesaikan. Karena itu materi hari ini fokus pada penyelesaian masalah 3 dimensi. Khususnya bagaimana kita menghitung dan menentukan arah momen. Misalkan kita memiliki gaya F di sini. F itu bisa kita uraikan menjadi F1 dan F2 ya. F1 itu sejajar terhadap A aksen ya, A aksen atau garis A aksen, dan F2 itu pada bidang ya, pada bidang ini yang terakhir. Kebetulan pada gambar itu jarak tegak lurus F2 terhadap sumbu A aksen atau pada titik A gini ya, A itu terletak pada A aksen, itu jaraknya adalah D. Maka didefinisikan momen terhadap sumbu A aksen ya atau pada titik A adalah F2 dikali D. Kita katakan MA sama dengan F2 dikali D. Jadi MA itu tidak sama dengan F dikali R ya untuk gambar yang ada di presentasi ini. Tetapi dicari F yang ada pada bidang ya, bidang yang tegak lurus sumbu dan jarak yang tegak lurus sumbu tersebut ya. Nah, F1 ya, F1 ini ya yang saya coret F1 ini yang saya cari ini terhadap sumbu A aksen ya, F1 terhadap sumbu A aksen momennya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena sejajar ya, A1 sejajar dengan A aksen, itu dipegang ya. Jadi dalam 2 dimensi juga sama, 3 dimensi nanti itu kelihatan ya. Nah, kalau mau digambarkan secara umum seperti pada gambar sebelah kanan ini, F-nya sudah pada bidang ya, sudah pada bidang yang tegak lurus O, tegak lurus sumbu O ya. Maka momen di A sama dengan, karena F-nya sudah sebidang, F dikali dengan D. Sekali lagi, D itu adalah jarak tegak lurus dari gaya ke titik yang ditinjau. Jadi momen di A bukan F kali R ya, karena R itu dalam gambar ini bukan jarak tegak lurus dari gaya atau garis gaya ke titik A. Itu konsep 2 dimensi ya. Oke, kita review sedikit. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat suatu sistem yang stabil atau sistem yang statis di 2 dimensi, nah, maka kita harus bereskan momen gayanya dulu, F-nya ya. Nanti totalnya harus sama dengan 0 ya, atau sigma F-nya sama dengan 0. Kemudian sigma momennya harus sama dengan 0. Karena 2 dimensi, maka hanya ada sumbu X dan Y. Maka kita boleh persamaan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy harus dipenuhi ya kalau dia 0 statis. Dan sigma momen sama dengan momen yang mana sebetulnya kalau Anda amati di sini ada sumbu Z. Nah, dalam 2 dimensi sebenarnya sigma mz sama dengan 0. Tapi karena 2 dimensi Z-nya tidak sering disebut ya. Jadi sigma momen sama dengan 0. Sungguhnya sigma momen terhadap sumbu Z harus sama dengan 0. Ini kalau 2 dimensi. Nah, pemahaman ini sudah kita latih beberapa minggu, harusnya sudah mulai paham. Mari kita kembangkan untuk
Nanti kita kembangkan ya konsep tadi itu untuk 3 dimensi. Gambar ini mau menjelaskan bahwa sekali lagi lihat F-nya ini sejajar dengan sumbu A aksen ya, sumbu A. Titik A-nya nanti perpotongan bidang pada titik A-nya gitu. Ya, bidang dengan sumbu. Karena dia sejajar maka momennya 0. Sudah saya jelaskan. Nah, ini komponen gaya umum pada bidang 2 dimensi ya, pada bentuk 2 dimensi. Ingat ini X, ini sumbu Y, sebetulnya tidak terlihat ada sumbu Z di sana yang sering tidak digambar. Karena kita 2 dimensi, maka pandangan kita kan mata kita diletakkan di sini ya, mata kita di situ ya, melihat ke arah sumbu Z negatif, maka kita lihat bidangnya seperti pada gambar hanya X dan Y, komponen F-nya hanya ada Fx dan Fy. Nah, nanti saya ulangi lagi, untuk keseimbangan jumlah gaya-gaya dalam sumbu X harus sama dengan 0 totalnya, dalam sumbu Y juga harus sama dengan 0. Sumbu Z-nya Pak? Nah, kita kan 2 dimensi ya, sumbu Z-nya berarti tidak ada arah, tidak ada komponen gaya dalam arah Z ya. Dan nanti sigma momen harus sama dengan 0. Ketiga persamaan ini. Saya ulangi lagi, sebetulnya sigma momen Z ya sama dengan 0. Kalau misalnya 2 dimensinya itu dalam arah Y dan Z Pak, nah, sama ya, berarti sigma Fy harus sama dengan 0, sigma Fz sama dengan 0, sigma momen juga sama dengan 0. Tapi ingat, kemudian sini ada, kalau teman-teman itu melihat sumbu Y dan Z demikian ya, ada x itu ya, ada x ya. Maka momennya berarti sama dengan momen pada sumbu x ya. Jadi kita tulis Fy, Fz, sigma momen sama dengan 0, atau Fy, Fz, Mx sama dengan 0. Begitu juga kalau soalnya itu sumbu sumbu Z dan sumbu X ya, sumbu S dan sumbu X. Kalau ada F-nya ya berarti sigma Fz sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, yang sudah sigma M apa? Mj ya. Jadi sebetulnya kita sudah membahas 3 dimensi itu sejak awal, hanya bedanya sekarang kita mau gaya-gayanya ada dalam 3 dimensi. Mari kita lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara gaya dalam ruang, misalnya F ini yang warna merah ini ya, maka F itu ya, yang OA ya, di gambar itu OA, sebetulnya memiliki komponen dalam arah X, yaitu Fx, dalam arah Y, yaitu Fy, dan arah Z berupa Fz. Nah, Fz. Jadi sama saja dengan tadi. Kalau dari gambar ini terlihat ada theta, ada phi ya. Maka Fx-nya adalah ya, Fx-nya adalah ini kita F itu kita kita proyeksikan dulu kita lurus terhadap Y dan terhadap bidang Zx. Maka kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y dalam gambar ini ya, nanti gambar lain menyesuaikan, maka Fy sama dengan F sin atau cos F cos theta Y, sudutnya theta itu ya, F cos theta Y, sudutnya kan theta Y, atau F cos theta kalau theta Y bisa disebutkan theta. Ini loh F cos theta itu yang ini.
OB itu kalau di sana. OB itu F cos theta. FY itu sama dengan FY sudah. Nah, terhadap bidang XZ ya, kita punya OC yang sama dengan F sin, nah, OC itu adalah F sin theta atau theta Y berarti dalam soal, dalam gambar ya, F sin theta atau F sin theta Y. Jadi OC itu masih dibagi lagi. OC itu ada komponen Fx dan Fy. Fx-nya adalah OC ya, OC kali X-nya ya cos P ya, atau sama dengan F sin theta Y kali cos P. Fz-nya mana? Fz sama dengan OC sin P atau F ya, sin theta Y sin P. Itu saja. Kita ketemu FY, X, FZ dalam 3 dimensi. Jadi tidak susah. Ya, tinggal teman-teman review gambar teknik lagi. Dulu ada pandangan, ada proyeksi. Nah, sekarang gayanya diproyeksikan dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Proyeksi dalam arah sumbu X yang sejajar sumbu X itu adalah Fx, yang sejajar sumbu Y atau panjang dalam arah Y itu Fy. Dalam sumbu Z itu Fz. Nah, saya lompat sedikit, dalam 3 dimensi kita punya vektor satuan ya. Kalau Y itu vektor satuannya J, kalau X itu vektor satuannya I, Z itu vektor satuannya K, I, J, K. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, F sama dengan ya, Fx dulu ya, kita tulis. F adalah F sin theta Y cos phi, vektor satunya adalah I ya, ditambah F F-nya F cos theta Y J, vektor satunya J, vektor satuannya itu nilainya 1 ya, ditambah F sin theta Y sin phi K. Jadi ini nilai Fx-nya, ini nilai Fy-nya, ini nilai Fz-nya, ini vektor satuannya I, vektor satuannya J, vektor satuannya K. Kalau mau dalam bentuk vektor. Kalau langsung nilainya yaitu F cos theta Y itu Fy, F sin theta Y cos phi yaitu untuk Fx, F sin theta Y sin phi itu untuk Fz ya. Itu kalau kita dalam 3 dimensi Fx, Fy, Fz. Nah, bisa saja nilainya Fx-nya 0 juga bisa, Fy-nya 0 juga bisa, tinggalnya dalam Fz juga bisa ya. Tapi secara umum dalam 3 dimensi itu ada Fx, Fy, Fz. Tinggal nanti kita cari, sekarang kita mencari momen ya. Kita ada penjelasannya di sana ya, nanti silahkan dilihat. Sama persis ya, coret-coret saya dengan yang di slide, hanya bedanya nah ini sekarang pakai FH nya kan F sin tadi ya, theta Y. Oke, kita teruskan. Ketika kita memiliki gaya dalam bidang ya, gaya 3 dimensi, nah bagaimana cara menentukan momennya? Ya, kita lakukan hal yang sama dengan
ketika kita menghitung momen dalam 2 dimensi. Besarnya momen adalah gaya yang bekerja pada bidang yang tegak lurus sumbu dan tidak sejajar. Ya, kalau sejajar ya nilainya 0. Misalnya kita pandangannya itu ya, sudut matanya itu kita taruh di sini. Nah, di sini. Jadi dari melihat ke arah sumbu X negatif, arahnya ke sana. Maka kita peroleh gambar yang sebelah kanan ini. Ini ada lingkaran X, artinya mata kita diletakkan pada sumbu X ya, pandangan kita dan sumbu X, sehingga kita memperoleh bidang Y dan Z. Ini bidang Y dan Z. Nah, kemudian gaya itu ketika dilihat dari arah sumbu X, maka kita dapatkan komponen dalam arah FY dan FZ. Nah, dalam arah X-nya mana Pak? Nah, ini yang kecil sini nih, ya tidak kelihatan karena garis ya. Jadi entah nanti panahnya marah besar, entah panahnya masuk ke dalam bidang, tapi tidak terlihat X-nya karena garis. Dan kebetulan terhadap sumbu X, garis itu kan sejajar. Jadi momen terhadap sumbu X-nya untuk Fx pasti sama dengan 0 ya momennya, karena dikalikan sesuatu yang sejajar, tidak ada momennya ya. Itu kan definisi dari 2 dimensi tadi, yang sejajar itu 0. Nah, kemudian jarak Fy ya, jarak Fy ke sumbu Y itu C. Jarak Fy Z terhadap X itu B ya. Mari kita hitung momen terhadap X-nya. Nah, kalau dilihat dari sini, momennya itu dari Fy dikali jaraknya tegak lurus ke X adalah C, dan satu lagi Fz ya, jaraknya tegak lurus terhadap X ya, adalah B ya. Ini jarak terhadap sumbu X ya. Ini juga yang C, ini jarak tegak lurus dari Fy terhadap sumbu X. Nah, tinggal kita cari arahnya. Besarnya sudah ketemu, Fy kali C, Fz kali B. Nah, kita ingat di 2 dimensi kita punya ini X, ini Y, ini momen ya, positifnya. Belahan arah jarak jam itu positif. Maka kita lihat Fy itu terhadap sumbu X memberikan momen searah jarum jam, maka dia negatif. Sesuai tanda kita. Kalau berlawanan arah itu positif, kalau searah itu negatif. Ya. Nah, Fz itu memberikan yang bang arah, maka positif. Maka kalau ditulis ulang, besarnya momen terhadap sumbu X adalah Fx ya, untuk gaya yang di contoh ini. Mx sebesar Fz kali B dikurangi Fy dikali B. Gampang ya. Tetapi baru Mx. Nah, My-nya bagaimana? My-nya ya lihat di gambar bawah nih. Y-nya digambarkan di bawah ini. Mata kita ditaruh di sumbu Y positif, arah ke sumbu Y negatif. Ini Y. Ya. Ada lingkaran Y, itu berarti dilihat dari sumbu Y. Kita dalam arah sumbu Y terlihat ada X dan Fz. Ya, Fx dan Fz. Fy-nya mana Pak? Ya nggak kelihatan karena satu titik saja ya, karena lihat garis ya, masuk atau keluar bidang ya. Nah, jarak tegak lurus Fx adalah C ya, sumbu ini ya, sumbu Y-nya ya. Ini kalau ini ditarik ke sana kan, nah inilah jarak tegak lurus kan C. Kalau ini ditarik ke sana, ke atas, inilah jaraknya A ya. Jadi
Saya ulangi, jarak tegak lurus fx itu adalah c, ya ke sumbu y. Jarak tegak lurus fz adalah a. Maka momennya menjadi sekarang langsung kita cari arahnya. Momen terhadap sumbu y ya, dari x itu adalah fx kali c. Ya. Nah, searah dalam jam atau berlawan arah dalam gambar ini? Ya, berlawan arah. Maka kita tulis langsung fx dikali c. Masih ada komponen fz-nya. Momennya adalah fz dikali dengan a. Tapi arahnya searah jarum jam, maka nilainya minus. Tadi agak terputus ya. Ini slide yang baru. Kita tadi sudah punya mx ya, sama dengan apa tadi, fz dikali b dikurangi fy dikali c. Kemudian my ya sama dengan ya, gambar ini my itu sama dengan fx ya mas, fx dikali jaraknya c dikurangi fz jaraknya adalah a. Plus minusnya ingat kita pakai aturan yang kalau counterclockwise itu positif, kalau clockwise itu negatif. Kemudian di gambar kanan bawah kita punya mz sama dengan komponen adalah fy dan fx. Kemudian jaraknya ada a dan b ya. Sumbu z ini ya, kalau ini kita teruskan begitu garis gayanya, fy itu jaraknya adalah a ya. Kalau yang fx kita teruskan gitu sana, jaraknya adalah b ya, ke pusat sumbu z, itu ada ke sumbu z. Maka momen terhadap sumbu z ya itu adalah minus fx dikali b. Kok minus? Karena fx tadi menimbulkan putaran searah jarum jam, ditambah fy dikali dengan a. Itu besarnya momen dan arah momen dalam 3 dimensi ya. Sama rumusnya, sama konsepnya, gaya dikali jarak tegak lurus terhadap satu titik atau sumbu yang ditinjau ya. Maka kita punya ini ya di slide ya, mx fy dikurangi c ditambah fz dikali b, sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Karena apa? Karena fy itu memberikan terhadap sumbu x ya, itu searah jarum jam momennya ini, jaraknya adalah c. fz memberikan arah jarum jam positif, jaraknya adalah c ya. Untuk sumbu y ya, momen terhadap sumbu y ada fz dan fx memberikan arah jarum jam, jaraknya adalah c maka positif. fz memberikan terhadap sumbu z jaraknya a, arah jarum jam maka negatif. Dengan cara yang sama diperoleh untuk mz ya. Mz itu komponennya adalah y dan x ya. Maka ini y di sana memberikan arah jarum jam, yang x arah jarum jam. Jarak x ke z adalah c, jarak y ke titik di sini atau sumbu z ini adalah a. Ini ya. Nah, maka fx-nya minus karena arah jarum jam dikali jaraknya b, fy-nya
positif karena ada jam, jaraknya adalah A. Ketemu momen mx, my, mz. Nanti m kalau mau dicari ya akar dari mx kuadrat ditambah my kuadrat ditambah mz kuadrat. Begitupun f 3 dimensi kalau besarnya mau dicari tanpa arah adalah fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah fz kuadrat. Sama. Nah ini yang saya jelaskan tadi, m sama dengan x kuadrat my kuadrat mz kuadrat di akar, itu besarnya. Ya, kalau arahnya ya nanti dicari tangen terhadap x, y, dan z, nanti ketemu arahnya. Ya, ketemu, tadi ingat sudut ada theta dan phi tadi, ya, atau di gambar tadi theta y. Ya. Oke, nah yang lain-lain itu sama semua. Ini kita review ya. Ada banyak cara untuk menentukan arah momen 3 dimensi. Nah, kalau yang tadi jelaskan di awal itu cara pertama, menentukan posisi gaya terhadap sumbu dengan metode pandangan. Dilihat dari arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau arah sumbu X itu begini, menimbulkan MX, arah sumbu Y itu begitu, memberikan MY, arah sumbu Z itu begitu, menimbulkan nilai, jadi nilai MZ. Lalu sumbu-sumbu lain menyesuaikan. Sumbu-sumbu lain menyesuaikan. Nah, ada cara yang kedua, ya, selain menentukan posisi terhadap sumbu, itu cara pertama. Cara kedua itu aturan tangan kanan. Lalu ada cara ketiga, itu dengan bakalan vektor. Menurut saya ya, 1, 2, 3 yang paling mudah itu 3. Ya, paling mudah menentukan hasilnya. Tapi paling sulit dipahami. Cara berikutnya yang agak mudah adalah cara kedua, tapi juga perlu pemahaman. Nah, cara yang nomor 1 tadi sebenarnya paling ribet, ya, harus menggambar beberapa kali, ya, harus menggambar beberapa kali ribetnya, beberapa slide. Tetapi itu cara paling mudah karena teman-teman sudah pernah belajar menggambar teknik, ya, jadi bisa membayangkan proyeksi. Tapi sebetulnya kalau teman-teman menguasai yang bakalan vektor, ya tidak perlu lagi proyeksi, ya, langsung ketemu. Teman-teman memahami aturan tangan kanan juga tidak usah menggambar banyak slide, langsung ketemu. Mari kita lihat pelan-pelan. Nah, ini contoh soal yang ada di slide. Ada satu batang, ada ditarik dengan tali 840 Newton ini, ya, dengan tinggi 6 meter. Itu setara dengan nilai Y-nya sebetulnya, ya. Y sama dengan 6. Dengan jarak AB ke titik E itu 3 meter. Nih. Jadi jangan dihitung dari O, ya, karena kan bendanya di A di sini. Nah, ini kita mencari nilai BE ini, ya. BE, batang BE. Kemudian dari A ke arah X yaitu 3 meter, kemudian A ke E, ya, itu 2 meter. Jadi nilai Z-nya 2, nilai X-nya 3, nilai Y-nya 6. Itu kalau untuk BE. Ya. Ingat di situ ada berapa kawat, ya, ada berapa tali. Kalau tidak salah ada apa itu 1, 2, 3 di C, D, dan E. Ya. Itu yang di versinya adalah B, ya, BE, ya. Ingat tali itu yang bisa saya tarik, maka pasti menarik talinya. 840 kita proyeksikan dulu, ya, terhadap sumbu X berapa komponen gayanya, terhadap sumbu Z berapa komponen gayanya, terhadap sumbu Y berapa komponen gayanya. Sehingga nanti kita peroleh Fx, ya, Fx, ya, maaf, Fz, dan atas itu Fy. Ya. Jangan lupa itu tadi kita sudah tahu jarak B ke sumbu X, ya, atau itu adalah nilai Y-nya, ya, itu 6. Ini dy ini.
dx-nya atau nilai x-nya itu 3, ini 3, dz-nya itu 2. Nah, kalau di akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan 7. Maka D-nya ini 7 ya. D-nya 7 ya. Oke. Dah, kita sudah punya D-nya 7, dx, dy, dz-nya sudah. Tinggal ya kita cari ya. Tx, dy, dz pakai perbandingan aja. Tx per 3 karena dx-nya 3, ty per 6 ya karena ke bawah itu ya, harusnya kan ke atas ya, positif itu bukan negatif, tapi ty per 6 yang atas jadi min 6, tz per 2 positif ke arah tumbuh sama dengan 847 dibagi 7. Nah 7 itu tadi maksudnya ini ya, kenapa dicari 7 nya biar punya perbandingan. Maka kita punya tx ya, dx sama dengan 840 per 7 dikali 3. Kan ternyata x per 3 sama dengan 40 per 7. Maka 3-nya naik. Coba dihitung ya. 840 kali 3 dibagi 7 itu 360. Dicek di kalkulator. TY-nya diperoleh dari TY sama dengan 840 per 7 dikali 6. Tapi min ya. Maka min 720. TZ-nya adalah 840 bagi 7 dikali dengan ini ya, TZ per 2 tadi kan, maka dikali 2 nah, ketemu 240. Sudah ketemu Tx, Ty, Tz, Fx, Fy, Fz-nya sudah ketemu, tinggal kita mencari besarnya momen. Nah, kalau mencari besarnya momen tadi kan cara pertama tadi menggunakan pandangan ya, kita gunakan pandangan dari arah X ya. Ini kalau dalam arah X kelihatan ada TZ dan TY. TX-nya nggak kelihatan karena pas di mata ya, hanya suatu titik ujung anak panah atau ekor anak panah. Tadi sudah ketemu 240 TZ-nya, 720 TY-nya. Nah, kebetulan B itu nempel di bidang nih. B itu nempel di bidang XY. Nah, maka di gambar sini nih B-nya itu nempel. Gini. Maka jaraknya adalah 0 ya terhadap X. 0. Tinggal kita punya 240 jaraknya adalah 6. Atau tadi sebenarnya nilai Y ya. Y-nya kan sama dengan 6 tadi. Maka momen X tinggal dimasukkan 240 dikali 6. Yang 720 gimana Pak? Ya 720 dikali 0, jaraknya 0. Maka tinggal 240 dikali 6 sama dengan 1440. Arahnya lihat selaras jarum jam. Positif ya. Ingat kita masih punya X, Y. Nah, positifnya itu selaras jarum jam. Maka MX-nya nih lihat nih, selaras jarum jam simbolnya 1440. Kemudian Y, ya gampang juga pakai pandangan. Mata kita taruh di Y, melihat ke bawah, ke arah Y negatif. Kita peroleh X-nya 360, kemudian Z-nya 240. Kebetulan nempel di tembok, di dinding YX, maka ini YX-nya ini kan di situ. Maka jarak 360 ke Y itu 0. Nah, maka momennya tinggal 240 dikali 4. Searah jarum jam, maka negatif karena searah jarum jam. Besarnya 960 Newton. Ya, ini nanti sebenarnya kalau di hitungannya 960 Newton meternya nanti di belakang kalau di kalkulator. Maka ketemulah MY, MX sudah ketemu, tinggal cari MZ untuk batang untuk BE itu ya. Nah, MZ sekarang ya Z-nya di ini ya ke sana. B itu ada di titik di sana. Ya, maka dia punya jarak X dan jarak Y. X-nya itu ke titik O ini ya, titik O ini. Itu
berapa? Ya, 4. Ini 4 ya, jaraknya 4. Ini 4 ini sama. Lalu Y-nya adalah 6. Tadi sama dengan 6. Nah, sudah ketemu. Sigma momen terhadap sumbu Z berarti Fx yang 360 dikali jaraknya 6. 360 dikali 6 ini. Tetapi searah jarum jam, maka negatif. Kemudian yang gaya kedua 720 ya, dikali jaraknya 4 ini. Ini kan jarak ke sumbu Z-nya kan 4. Ini ke sini jarak ke sumbu Z-nya adalah 6 ya. Jadi 720 dikali 4, 360 dikali 6. Arahnya mana? Kebetulan dua-duanya searah jarum jam. FY juga searah jarum jam, FX searah jarum jam, maka minus 720 dikali 4, bukan dikali 3 apa 2 loh ya. Ingat, bukan dikali 3, karena 3 itu kan untuk sudut gayanya, tapi kan itu ngitungnya kita terhadap M terhadap Z sekarang, bukan terhadap titik yang di 3 meter dari A, bukan, tapi dari O ya, dari pusat. Nah, 720 dikali 4 negatif, dikurangi 360 dikali 6 negatif, ketemu 5040 min. Min artinya searah jarum jam. Sudah ketemu tadi MX, sudah ketemu, MY ketemu, MZ ketemu, tinggal kalau ditanya M nya berapa, M sama dengan boleh MX MZ atau akar besarnya MX kuadrat ditambah MY kuadrat ditambah MZ kuadrat. Nah, selesai tadi ya yang M, silakan dihitung besar. Nah, sekarang kalau pakai aturan tangan kanan ya, sama ya, kita hitung dulu komponen Fx, Fy, Fz nya. Caranya kita cari D-nya, kita tahu dx, dy, dz, kemudian lalu pakai perbandingan, ketemu nilai Fx, Fy, Fz. Nah, aturan tangan kanan itu seperti apa sih? Ya. Aturan tangan kanan itu mengadopsi dari aturan tangan kanan di, kalau nggak salah, hukum Faraday ya. Jadi kalau tangan kita begini ya, ini arah medannya, ini nanti gayanya. Nah, itu diadopsi dari situ, lalu dikembangkan untuk momen itu yang di sebelah kanan, yang ada garis merah itu, garis merah dan garis biru di sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Jadi kalau kita punya sumbu Y, X, Z ya, kemudian jari-jari kita ini menyatakan arah gaya, jadi kukunya itu ya, kuku itu arah gaya, ini berarti gayanya kalau di gambar ini ya, jadi ke kanan. Kalau begini nanti kukunya arahnya ke kiri ya, kalau ini berarti ke sana ya, gayanya ke sana, ke kanan, ke kiri saya ya. Jempol ini itu adalah arah momennya. Jadi kita nggak usah lihat X, Y, Z-nya, udah lihat jempolnya saja. Kemudian kalau ini sumbunya ya, ditambah itu sumbu Y, kemudian ini adalah gayanya, posisi gayanya, maka kalau digenggam begitu, jempol ini adalah arah momennya. Tetapi kalau gayanya demikian, ada di belakang ini ya, di belakang sumbu, arahnya ke sana, maka genggamnya kan demikian. Maka arah jempolnya ke bawah, sumbu posisinya ke atas, arah jempolnya ke bawah, berarti momennya negatif. Saya ulangi. Kalau posisinya demikian sehingga kayak begini ya, jempolnya itu kalau kita genggam, kalau kita menggenggam sumbunya itu, jempolnya arahnya searah dengan sumbu positif, maka arah momennya itu positif. Tetapi kalau posisi gaya, ya ingat ini tadi kuku itu arah gaya ya, itu membuat genggamannya demikian,
maka lihat positifnya ke atas, simbol kita itu momennya negatif. Begitupun kalau nanti kita ke sumbu Z, ya, ini negatif, ini positif, ke sumbu X, ini positif, ya, simbol saya arah dengan ini ya, kalau saya lihat di sana ya, itu. Tapi kalau lihat dari PowerPoint-nya, berarti simbol saya ini arah negatif, ini yang arah positif, ya, momen positif, ini momen negatif. Oke, rumusnya sama, gaya kali jarak. Nah, maka kita lihat ya, mari kita hitung momennya. Momennya berapa sih? Nah, sekarang saya nggak usah buat gambar di satu slide, sudah selesai. Momen X itu dari gaya Fx dan Fy. Nah, Fx itu Fy dan Fz ya. Fy nya 720. Jaraknya, ya ini Y kan gini ya. Jaraknya ke sumbu X itu 0, karena pas di bidang itu, dikali 0. Kemudian ada komponen arah Y, ya. Maaf, arah Z. Z-nya 240. Ya, di sini ya, 240. Jaraknya ke sumbu X itu 6. Maka 240 dikali 6. Tinggal positif atau negatif. Nah, kita lihat di atas itu ya, di gambar. Momen yang timbul itu akibat Fz. Fz-nya ya, kalau di gambar itu ya, itu keluar dari saya baliknya, keluar dari bidang Fz-nya. Posisinya di atas Y. Positifnya itu ke kanan ya, ini Y positifnya kan arah ke kanan ya. Kemudian ini Z-nya itu keluar dari bidang. Makanya tinggal saya genggam aja begini. Nah, kebetulan ini lihat hasilnya. Jempol saya searah dengan sumbu X positif. Kalau jemari saya menggenggam dalam arah Fz itu. Nah, berarti positif. Ya, maka Fx sama dengan 240 dikali 6. Positif ya. Arah positif atau arah counterclockwise. Kan sudah ketemu ya. Tidak usah saya menggambar. Sekarang MY. Momen terhadap Y itu dari Fx dan Fz. Fx-nya mana? Ini di sana Fx-nya. Atau Tx yang besarnya 360. Kemudian Z-nya. Kebetulan Tx itu memotong sumbu Y. Ini memotong. Maka jaraknya 0. Ini memotong ya. Atau di bidang X. Maka momen Y tinggal 240. Dikali jaraknya adalah 4. Ya. Jaraknya 4 ya. Dikali 4. Nah, positif apa negatif? Kita lihat saja. Sumbu Y-nya vertikal itu positif. Kemudian gayanya itu ada di sebelah kanan ya. Kemudian arah kukunya keluar. Nah, maka kalau itu digenggam, nah, jempol saya ke bawah, jempolnya ke bawah, sumbunya ke atas, pasti negatif. Maka MY sama dengan minus, ini tandanya satu ini, minus ya, 240 kali 4. Ketemu kan? Tidak usah gambar ya, dengan aturan tangan saya. Sekarang MZ, MZ-nya berapa? Ya. MZ itu akibat muncul dari Fx dan Fy. Nah, Fy jaraknya ke Z adalah 4. Fx jaraknya ke sumbu Z adalah 6. Maka tinggal
kita FI-nya berapa? 720. Kita nggak usah pikir min atau negatifnya, dikali jaraknya FI itu jaraknya 4 ya, dikali 4, kemudian FZ-nya itu FX-nya 360, jaraknya adalah 6. Nah, yuk kita cari Z ya, itu keluar bidang ya, gitu. Nah, ya, Z-nya begitu, keluar bidang. Kemudian FY-nya dari sebelah sini ya, di sebelah situ ke atas. Maka kalau menggenggam ya, kalau menggenggam sebentar, FY-nya tadi ke atas atau ke bawah ya? Oh, ke bawah ya, minus ya. FY-nya itu minus. Jadi di sebelah sana tapi ke bawah begitu ya, ke bawah. Maka kalau menggenggam, lihat ini positifnya keluar bidang, jempol saya ke dalam bidang, berarti min ya, min 720. Sekarang yang X ya, ini lagi keluar bidang itu Z positif, kemudian X-nya itu ada di atas ya, di atasnya, tetapi arahnya sesuai sana ya, ini arahnya ya. Nah, arahnya ke sana, ke kanan. Nah, kalau itu menggenggam begitu ya, kalau menggenggam ya X-nya apa, nah, saya tangan saya agak susah oke ya, itu. Oh. Kalau menggenggam itu ketemunya jempolnya berlawanan arah, maka nah, selesai. Saya sudah tahu MX, MY, MZ, cek angkanya, plus minusnya dicek. Saya cukup dengan membayangkan menggunakan tangan kanan saya, dan sesuatu bisa ballpoint, bisa apa ya, atau ada paling enak ya menggunakan sesuatu supaya plus minusnya kelihatan ya, ketemu itu kalau menggunakan aturan tangan kanan ya, satu set selesai. Nah, sekarang mari kita coba kalau menggunakan vektor ya. Nah, kalau menggunakan vektor, kita ingat tadi ada vektor satuan I, J, dan K. Kalau kita punya vektor A, maka kita bisa urai menjadi X1 atau XAI, YA, YC, ZAK, atau X. Kalau A itu 1 ya X1, Y, Z, X, I, YI, XI, YJ, ZK. XI, YJ, ZK. Itu komponennya. Besarnya X, arahnya I. Besarnya Y, arahnya J. Bisa min I, bisa plus I. Begitu juga dengan B. Nah, momen, ya, momen itu adalah perkalian, saya, cross product, kan dot ya, cross product dari dua vektor. Ya. Momen itu cross product dari vektor jarak, dicrosskan dengan vektor gaya. Ya sudah, tinggal itu dicari. Ya, vektor jaraknya apa, besarnya ingat IJK-nya, vektor gayanya juga IJK-nya. Lalu untuk mencari rumusnya itu gampang ya, kita punya I, J, K. Kalau urutannya IJK begini, atau sebalik ya supaya enak ya, I, J, K. Kalau IJK ya, I kali J cross J itu pasti positif K, arahnya positif ya. Begitupun J ke K, J cross K itu pasti I. Begitupun K cross I pasti J, karena belakang jarum jam. Kalau masanya begitu. Ya. Tapi kalau dibalik ke arah jarum jam, J cross I, nah, J cross I kan salah jarum jam, pasti min K atau minus.
Begitu juga K cross J itu pasti min I. Itu cara menghafalkannya kalau teman-teman mau gampang. Jadi ditaruh IJK-nya berlawanan jarum jam. Kalau urutannya IJ pasti K, I cross J pasti K, J cross K pasti I, K cross I pasti J, karena hanya IJK. Atau teman-teman mau membuat bentuk matriks seperti ini. Jadi ini tadi kan X1, Y1, Z1, ini X1, Y1, Z1. Kemudian B itu X2, Y2, Z2. X2, Y2, Z2. Jadi B ada di belakang, taruh di bawah. Ditambah ini bayangan, belakang ini bayangan. Tambahkan X1, Y1, X2, Y2. Jadi lihat X1, Y1, Z1, X1, Y1, X2, Y2, Z2, X2, Y2. Ini bayangan, IJ ini bayangan. Supaya apa? IJK, IJK, IJK gitu. Nanti ada kalau mau kalah gitu sana. Nah, bagaimana kita cara menghitung I? I adalah hasil Y1, Z2 dikurangi Y2, Z1. Yang ke kanan bawah itu positif, yang ke kanan atas itu negatif. Ya, ingat, kanan bawah positif, kanan atas negatif. Kalau mencari J ya ini kan J di sini. Ya cari yang Z1X2 positif dikurangi Z2X1 negatif. Ya, minus. Bagaimana cara mencari K, Pak? K itu IJ. Nah, berarti K itu X1 Y2 dikurangi nilai perkalian X2 Y1. Sama. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang tadi, yang IJK bunderan tadi, yang berlawanan arah, lalu dihafalkan aja IJK, JKI, ya, KIJ ya, selama dia rutan, atau kalau berlawanan arah itu negatif, atau mau pakai matriks begini silahkan. Ya, silahkan. Mana yang disukai. Kalau matriks jangan lupa ke kanan bawah positif, kanan atas negatif, ya, bawah positif, atas negatif. Jadi I sama dengan nilai I-nya Y1 kali Z2 dikurangi Y2 Z1. Gitu. Ya, baik, mari kita coba menerapkan pemahaman tadi untuk menyelesaikan soal 3 dimensi, ya. Momen 3 dimensi. Kita gunakan contoh soal yang sama untuk cek apakah pemahaman kita sudah sesuai, ya, antara dari menghitung dengan pandangan, menghitung dengan aturan tangan kanan, dan menghitung dengan matriks yang ketiga ini. Nah, dari pengerjaan-pengerjaan yang sudah dilakukan, kita tahu TX-nya 360, TY-nya minus 720, Z-nya 240. Jadi kita punya F vektornya, ya, vektor F-nya adalah 360i dikurangi 720j ditambah 240k. Tinggal kita cari D-nya. D di sini berbeda dengan D pada pada saat menghitung komponen gaya, karena menghitung gaya itu hitung D-nya adalah ini yang di sini. Sementara untuk D pada menghitung vektor, jaraknya adalah dari titik tangkap gaya ke titik pusat, ya, koordinat O. Nah, kalau dilihat di gambar, maka OB, ya, atau jarak titik B ini, itu ya, titik B ini, koordinat titik B terhadap O adalah X-nya 4, Y-nya 6, Z-nya 0, ya, 4, 6, 0. Karena dia nempel di B itu nempel di YX, maka D vektor, ya, vektor D itu 4i ditambah 6j saja, ya, atau 0k, ya. Mari kita buat tadi IJK-nya, I, J, K, I, J, ya. D taruh di atas, ya. Tadi A di atas juga, ya. D-nya berarti ini 4, 6, 0. Di sini 4, 6.
ya. Kemudian 360 minus 720 240 360 minus 720. Nah, tinggal kita cari nilai I-nya. Nilai I itu sama dengan MX. MX itu nilai I-nya. Sama dengan, ingat, ke bawah positif, ke atas negatif. Maka I-nya adalah 6 dikali 240 dikurangi minus 720 dikali 0. Ya, sama dengan 6 dikali 240. Sama hasilnya. Ya, 3 metode. MY-nya atau ini nanti I gitu ya, ada I-nya. MY-nya adalah K kali I, ya. J itu K kali I. 0 dikali 360 dikurangi 240 dikali 4. Sama, ya. Ini nanti nilainya J, ya. MZ sama dengan K itu I kali J. 4 dikali minus 720 dikurangi 360 dikali 6. Ya. Ternyata sama hasilnya. Coba dicek, itu akan sama. Jadi 3 metode itu sama. Silakan teman-teman mau pakai yang mana. Mau pakai yang metode pandangan, harus banyak menggambar. Metode tangan kanan, harus banyak membayangkan. Atau metode vektor, pahami, masukkan, selesai. Jangan lupa bahwa ini baru momen dari satu kabel, yaitu kabel BE. Di soalnya itu ada 3 kabel, BE, BC, dan BD. Maka gayanya nanti juga ada gaya T, BE, T, BC, dan T, BD yang menimbulkan momen. Yang nanti tinggal dijumlahkan. Yang I berapa, yang J berapa, yang K berapa, itulah total itu ya, sigma. Ingat ya, kembali sigma MX, sigma MY, sigma MZ dicari, maka ketemu total momennya. Kalau bedanya diam, seperti pada gambar, harusnya sigma MX-nya sama dengan 0, sigma Y 0 sama dengan 0 semua, MZ sama dengan 0. Baik, nah itu saya sudah memberikan contoh bagaimana menghitung dengan matriks. Jangan lupa D-nya adalah D dari titik tangkap. Jadi kita pakai D yang di B ya. Mau E boleh Pak? Ya boleh aja. Kalau di E berarti titik tangkapnya adalah E itu harusnya sama. Nanti momennya ya Anda hitung dari manapun. E itu adalah jaraknya, X-nya adalah 7. Kemudian Y-nya adalah 0. Z-nya adalah 2. Jadi pada titik E, D-nya adalah 7I plus. Nah, setelah kita belajar tentang cara menghitung dan menentukan arah momen 3 dimensi, kemudian mencari komponen gaya 3 dimensi, ya tentunya kita sudah siap untuk menyelesaikan sembarang soal ya, tinggal latihannya saja. Ini contoh misalnya ada satu crane mengangkat benda di B ditarik dengan tali, maka tali menimbulkan tegangan. Nah, tinggal ya kita cari komponen AB ini berapa, ya, X-nya, Y-nya, Z-nya, jaraknya berapa ke Y, ke X, dan ke Z-nya, ya, dicari, cari momennya. Gayanya juga sudah dicari, ya. Ingat, di titik pusat, di O, itu adalah tumpuan apa? Ingat, tumpuan speed ya. Sehingga nanti di O itu ada OX, ada OY, ya, ada OZ-nya. Lalu ada momen X, momen Y, momen Z. Jadi ruwet ya. Tapi sebenarnya tidak ruwet. Kalau diurai satu-satu juga gampang. Tinggal persamaannya nanti adalah sigma Fx di O harus sama dengan 0, sigma Fy di O harus sama dengan 0, sigma Fz harus sama dengan 0, sigma momen X sama dengan 0, sigma momen Y sama dengan 0, sigma momen
Z sama dengan 0. Gitu aja untuk 3 dimensi. Baik, silahkan coba. Nanti selanjutnya harus banyak lagi ya. Untuk slide-slide berikutnya saya rasa saya tidak perlu menjelaskan, sudah berbunyi slide-nya ya. Yang diingat adalah dalam 3 dimensi sigma S harus sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Sigma S nya berarti Fx, Fy, Fz, momennya My, Mc, Mz. Nah, ini contoh-contoh gaya pada tumpuan roll, tumpuan ada tumpuan pin ya, ada tumpuan speed ya. Itu di 3 dimensi bisa dilihat. Lalu ada contoh-contoh soal, silahkan nanti dicoba dikerjakan. Pengerjaan contoh soal ya, ini dengan metode pandangan ya. Jadi kita memerlukan banyak gambar untuk metode pandangan ini. Tapi ya paling mudah, paling gampang, paling bisa kelihatan. Kalau mau dicoba ya silahkan soal-soal tadi dicoba dengan metode tangan kanan atau vektor ya, silahkan dicoba. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada materi yang lain. Semoga materi ini bermanfaat ya. Salam.